Di negeri tropis, kadang hujan, kadang panas. Namun lebih sering hujannya. Oleh karena itu, kami membutuhkan tempat-tempat untuk meneduhkan, ya, terutama untuk meneduhkan kayu. Omah kayu sebetulnya adalah gudang tempat penyimpanan kayu bakar. Kami mengumpulkan kayu-kayu, memotongnya dan menjemurnya, lalu kemudian kami tumpuk di omah kayu. Omah kayu adalah multifungsi. Selain sebagai tempat persinggahan sementara barang-barang tak berguna, juga tempat tidur unggas sekaligus tempat penetasannya. Ular dan tikus sering menginap bahkan bersarang di omah kayu. Hal-hal yang sudah menjadi residu bagi manusia akhirnya pun tergeletak di omah kayu. Kami menyebut residu itu dengan istilah rongsok. Jika ada tukang rongsok, kami pun menjualnya untuk ditukar dengan beberapa rupiah. Itulah fungsi omah kayu. Pawon. Pawon adalah dapur. Tempat kami memasak berbagai bahan makanan. Memasak, mengolah bahan baku mentah setengah jadi, kemudian diolah hingga akhirnya siap untuk disantap anggota keluarga kami yang terdiri dari manusia dan juga hewan seperti unggas. Di pawon terdapat setumpuk residu lain. Sisa-sisa rautan dari rumah-rumah yang memproduksi anyaman bambu. Ya, di sekitar kami ada orang yang menganyam untuk membuat tudung dan sebagainya. Itu ada sisa-sisa rautannya. Kami taruh di pawon. Kami gunakan sisa-sisa rautan itu sebagai spon pencuci piring dan juga sebagai alas untuk meletakkan telur-telur unggas kami. Kami memungut residu lainnya juga dari penggilingan padi keliling. Residu itu kami jadikan sebagai pakan utama hewan-hewan peliharaan kami seperti ayam dan spesies burung akuatik dalam ukuran besar yang kami sebut dengan endel dan bebek. Residu dari penggilingan padi itu kami sebut dengan merang atau sekam. Dan residu lain yang muncul dari penggilingan padi itu adalah dedak. Dedak adalah hasil samping atau residu dari proses penggilingan padi yang berbentuk tepung. Selain merang dan dedak, menumpuk juga residu lainnya yang bernama ampas gabar. Ya, namanya kami sebut dengan ampas gabar. Ampas yang benar-benar sudah tidak ada lagi sari-sari atau santannya. Benar-benar gabar, hambar. Ampas gabar adalah residu dari orang-orang yang selesai memarut kelapa karena mereka ingin mengambil santannya dengan cara memerasnya. Kemudian yang tersisa adalah ampasnya. Itulah yang mereka buang, ampasnya. Barang itulah yang mereka buang dan itulah yang kami pungut. Di pawon kami olah residu-residu buangan manusia bersama siraman air mendidih. Maksudnya residu-residu buangan manusia itu ya tadi itu. Merang, dedak, ampas gabar. Kami adon dengan siraman air mendidih menjadi adonan yang siap untuk disantap hewan-hewan peliharaan kami. Demikianlah setiap hari seperti itu, bahkan sampai-sampai hewan kami paham benar asal muasal dari mana arah tempat makanan mereka muncul. Bahkan sebelum waktunya mereka makan, mereka sudah menunggu di atas sekat pawon. Sekat pawon ini sebetulnya pintu pawon, pintu dapur kami kalau kami buka supaya ayam-ayam dan unggas itu tidak
bisa masuk, maka kami beri sekat, beri semacam ya pintu setengah gitu. Jadi yang sebelah atas tidak ada pintunya, yang sebelah bawah ada sekatnya, yang berfungsi supaya ayam-ayam tidak bisa masuk ke dalam pawon, karena di pawon penuh dengan residu-residu makanan-makanan yang kalau ditinggal sebentar saja bisa mereka berantakin secara ekstrim. Hanya ditinggal sebentar, ayam-ayam ini bisa membuat suasana pawon menjadi seperti kapal pecah, ditambah dengan tembelek kecret yang mereka tinggalkan di lantai pawon. Dan ini bisa mengganggu aktivitas orang-orang yang ada di pawon. Perlu persediaan kayu yang banyak untuk aktivitas pagi, sore dalam rangka mengolah berbagai adonan makanan sebelum bisa disantap oleh para anggota keluarga kami yang terdiri dari manusia dan hewan. Kayu menumpuk di berbagai tempat di sekitar kami. Tidak hanya di rumah kayu sebetulnya. Di mana ada tempat untuk berteduh yang tidak kehujanan, kami letakkan banyak kayu. Kami mengumpulkan kayu tidak hanya di musim panas, di musim penghujan kami tetap mengumpulkan residu-residu dari pohon seperti daun-daun yang kering, ranting, dahan kering. Dan tidak cuma itu, kadang ada dahan-dahan yang basah karena patah, jatuh karena terkena tiupan angin kencang. Itulah yang kami pungut. Yang basah tentu kami jemur dikala masih ada panas. Jika tidak ada panas, ya kami sandarkan di banyak tempat yang bisa untuk berteduh. Dan pawon juga sering menjadi tempat pengeringan kayu-kayu basah. Dikala tungku api sudah tidak digunakan karena sudah selesai acara memasak, maka kami manfaatkan tungku itu untuk menumpangkan kayu-kayu basah supaya menjadi kering dan mudah tersulut api. Pawon juga sebagai tempat produksi minuman masak. Bahasa sastranya menjerang. Menjerang air adalah menaruh air atau mengisi air pada panci atau periuk di atas kobaran api di tungku hingga mendidih. Ya, kami minum dari air yang direbus hingga mendidih lalu kami dinginkan. Kalau sudah dingin ya kami siap untuk kami konsumsi. Adapun yang mendidih kemudian kami taruh di termos, ya berguna untuk sewaktu-waktu kami menginginkan air kopi atau menyeduh teh. Perlu diketahui tidak hanya anggota kami yang berbangsa manusia yang membutuhkan air minum masak. Bangsa hewan pun kami membuat adonan makanan untuk hewan itu dengan air mendidih. Pawon juga sebagai tempat memproduksi minyak goreng yang berasal dari bahan baku kelapa. Banyak kelapa-kelapa jatuh dibiarkan begitu saja. Itulah yang kami pungut. Alam membuangnya kami pungut, manusia membuangnya kami pungut. Kelapa-kelapa yang jatuh begitu saja, karena tidak ada harganya, orang-orang mungkin malas mengambilnya. Setelah kami pungut, kami selumbat. Selumbat itu aktivitas kami untuk membuang kulit kelapa supaya terpisah dari kelapanya, dari patok kelapa. Itu aktivitas itu namanya nyelumbat. Setelah itu kami pisahkan daging kelapa dari patok, kami cukil. Lalu kami parut. Setelah kami parut, jadilah parutan kelapa itu kami peras untuk kami ambil santannya. Lalu santan itu kami letakkan di atas wajan besar. Lalu kami panaskan di atas tungku untuk menghilangkan unsur-unsur airnya. Proses ini tentu membutuhkan waktu yang lama di atas perapian. Untuk itu kami membutuhkan stok kayu yang berlimpah. Kayu yang kami kumpulkan adalah residu dari pepohonan dan alam.
Bagian-bagian dari pohon seperti ranting, dahan, dedaunan yang menua atau rapuh lainnya jatuh dengan sendirinya atau jatuh karena diterpa angin. Kami pungut, kami potong dan kami keringkan di bawah emper-emper rumah kayu atau di dapur atau di rumah kayu atau di emper-emper atau dimanapun, mungkin di bawah pohon yang bisa untuk berteduh rumah-rumah, yang bisa untuk berteduh kayu-kayu. Residu-residu alam sangat membantu kami. Inilah karunia dari Allah yang memudahkan siapapun yang berkeinginan untuk menjadi mudah, maka Allah akan mudahkan. Jika seseorang berprinsip sebaliknya, jika ada yang ribet mengapa harus mudah, maka Allah akan meribetkan urusan orang tersebut. Ada istilah lain ya dari residu-residu yang alam jatuhkan, seperti nama kelari. Kelari, iya. Kalau di tempat kami, kelari itu bahasa kata yang tidak asing. Kelari adalah daun pohon kelapa yang sudah menua, yang sudah rapuh. Kelari adalah pembakar pertama atau pembakar utama untuk menghidupkan kayu-kayu lain. Ya, jadi untuk menghangatkan lawang, menghangatkan tungku ya perlu kami ada pembakaran yang mudah dibakar, cepat membakarnya, seperti daun yang rapuh. Ya, daun yang rapuh ini antara lain adalah daun pohon kelapa, namanya kelari. Jadi kelari adalah penyulut pertama hidupnya lawang atau tungku kami. Kayu-kayu lain sulit terbakarnya begitu saja ya. Tidak bisa terbakar begitu saja tanpa ada api pertama yang membakar dan menyulut kayu. Untuk itu kami gunakan kelari sebagai penyulutnya. Bahkan kami simpan kelari-kelari itu karena saking berharganya di pawon kami simpan. Sewaktu-waktu jika kami membutuhkan pemanasan yang cepat, cukup kami gunakan kelari-kelari itu saja tanpa kayu. Jadi kami taruh kayu itu ditunggu terus, habis kayak kami tambah lagi, habis terus. Karena kobaran apinya cepat menyulut gitu. Kalau kayu kan sulit terbakarnya. Walaupun kalau kayu itu kalau sudah terbakar, ya dia akan awet, ada baranya. Kalau kelari kan tidak ada baranya. Kalau kelari itu kalau sudah termakan oleh api ya dia jadi abu, tidak ada baranya. Istilah kami itu menyebut bara dengan bamba. Tidak ada bambanya kalau kelari, tapi kan selalu untuk memasak atau membutuhkan api yang cepat, kelarinya dibanyakin. Tapi kalau kelarinya sudah habis, ya kami kalang kabut juga karena tidak ada penyulutnya. Sebab menghidupkan kelari supaya lawang atau tungku bisa berkobar jauh lebih cepat daripada menghidupkan kayu supaya bisa membara. Tapi kalau kayu itu sudah membara, ya kami harus memasak terus. Padahal kami memasaknya cuma sebentar. Kami tidak memasak sampai 5 jam, 4 jam, tidak. Kan kami hanya memasak cuma 2 jam paling lama. Saat ini kami hidup di tahun berapa ini? Di tahun 2023. Dengan cara yang kami anggap sama dengan yang dikerjakan oleh ayah ibu kami, nenek moyang kami. Nenek moyang kami yang dulu-dulu, yang ratusan tahun yang lalu mungkin. Kami hidup bersama residu-residu alam. Kami menampungnya untuk kami jadikan stok dimanapun, mungkin di rumah kayu, di belakang rumah kami. Residu-residu dari alam itu banyak ya. Iya, ada yang residu itu menumpuk di bawah permukaan tanah sekian ratus tahun, ya, yang berasal dari jasad terenik yang kemudian diambil oleh perusahaan besar yang bernama gas, minyak, aspal, batu bara. Kami juga menggunakan yang sama. Kalau mereka menggunakan minyak, batu bara, gas dan sebagainya, kami juga menggunakan residu alam yang namanya kelari, belungkang, manggar, garing, sepet, batok, merang. Saban hari jika tidak ada stok kayu di rumah kami menipis. Ya maksudnya kalau stok di rumah kayu kami menipis, kami memungut residu-residu alam yang
terbuang begitu saja. Beberapa orang membakarnya. Ya, kami sering melihat orang-orang itu membakar residu karena mereka tidak menggunakannya untuk pembakaran di pawon, karena mereka punya yang lainnya, punya alternatif lain dan punya pilihan lain. Sementara pilihan kami adalah menggunakan residu alam itu untuk menghidupkan api di tungku dapur kami. Residu alam sedemikian banyak sebetulnya alternatifnya, seperti kulit kelapa atau yang kami sebut dengan sepet. Di dalam kulit kelapa ada batoknya. Residu dari penggilingan padi namanya merang juga bisa sebagai alas di tungku kami untuk pembakaran. Sepet, batok itu bahan bakar yang dahsyat, lebih dahsyat dari kayu-kayu kering. Ya semuanya, hampir semuanya dahsyat ya kalau sudah terbakar. Manggar kering itu residu-residu alam. Ya batok kelapa, manggar kering, kelari, belungkang itu benda-benda yang biasa berkumpul di dalam pawon kami. Kadang kami tidak perlu harus membawanya untuk kami tumbuk di rumah kayu, ndak. Langsung kami bawa ke pawon saja. Maka kalau itu sudah masuk pawon ya dalam hitungan hari habis. Nanti kalau stok di pawon habis, kami ambil dari omah kayu. Kalau stok di omah kayu habis, kami ambil dari alam, dari pekarangan orang. Banyak pekarangan itu yang ditinggalkan orang, banyak. Ditinggalkan begitu saja. Manggar jatuh, kelari jatuh, kelapa jatuh, sampai iya bertunas lagi itu kelapa. Oh ya, sepertinya tadi banyak istilah-istilah yang agak asing ya, nama-nama seperti belarak. Belarak adalah untuk menyebut daun pohon kelapa yang masih hijau. Ya kalau belarak yang sudah kering namanya kelari. Belungkang itu nama untuk menyebut apa ya? Pelepah daun pohon kelapa. Nama belungkang biasanya kalau sudah dipotong-potong. Kalau sudah dipotong-potong ya sekitar 1,5 meter atau 1 meter. Karena pelepah dari pohon kelapa ini kan panjang, bisa sampai 5 meter. Kami potong-potong menjadi 4 ya, supaya bisa mudah untuk dimasukkan di omah kayu atau di pawon. Kemudian muncul istilah belungkang teles dan belungkang garing. Belungkang teles ya pelepah daun kelapa yang masih hijau yang perlu disigar. Sigar itu apa ya? Ya disigar, diparo ya. Diparo jadi disigar jadi 2, 4 atau berapa. Yang tipis-tipis supaya mudah kering, tujuannya kayak gitu. Adapun istilah bongkok adalah nama untuk menyebut pelepah yang paling pangkal. Ini bongkok biasanya ada bagian yang besar. Pagi, sore, pawon kami ngebul. Itulah tanda aktivitas, ada produksi untuk membuat adonan makanan manusia maupun hewan peliharaan kami. Menjerang air untuk mengisi termos air panas, menghangatkan sayur, menggoreng, atau untuk membuat air hangat untuk mandi. Kami lakukan semua di pawon. Anak-anak yang sakit kedinginan kami hangatkan di pawon. Ibu-ibu menggendong anaknya di belakang punggungnya, sementara tangannya sibuk membetulkan letak-letak kayu bakar supaya terbakar. Ayam-ayam yang meriang juga kami hangatkan di pawon. Ya uduk-uduk yang kecil, ayam-ayam yang kecil itu kami hangatkan di pawon. Residu-residu dari penggilingan padi, residu-residu dari rautan-rautan bambu, ampas dari rumah-rumah orang, kami tampung semuanya. Kami tampung juga di pawon itu berkakas-berkakas. Jadi tidak heran banyak sekali berkakas kami yang terkena asap-asap. Ya kami juga melakukan pengasapan, tapi kalau pengasapan terlalu ekstrim, ya nenek-nenek kami itu sering katarak karena terlalu lama matanya terkena asap.
dari pawon. Di musim penghujan saat musim panas, tungku atau lewang pohon kami ya kami gunakan untuk menghangatkan kayu setelah aktivitas produksi selesai. Artinya tungkunya sudah nganggur, sisa-sisa pembakaran yang masih ada berupa abu panas dan kayu bakar yang sudah habis dimakan api pun menyisakan bara kayu. Itulah yang kami gunakan, kami manfaatkan untuk menghangatkan kayu-kayu. Caranya cukup kami tumpangkan saja kayu-kayu itu di atas tungku. Udah. Begitulah sehari-hari kalau sudah tidak digunakan. Tungku kami itu kalau sudah nganggur, kami letakkan kayu-kayu setengah basah, setengah kering di atas tungku. Kalau tungku mau digunakan, kami turunkan kembali. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, musim berganti musim. Senantiasa begitu saja sejak kami terlahir. Senantiasa begitu saja di pekarangan orang-orang, biji-biji tumbuh, bertunas, berakar, lalu muncul dedaunan kecil besar, lalu berbunga, berbuah. Jatuhlah buah itu, kemudian tumbuhlah, bertunas, berakar. Demikian. Di belakang rumah kami ada luas pekarangan yang luas yang ditinggalkan oleh pemiliknya entah kemana, biasanya ke kota. Jatuhlah setiap malam itu buah-buah kelapa karena menua. Kami memungutnya karena tak ada seorang pun yang mau memungutnya, karena tidak ada harganya. Mungkin harga biaya memetik itu jauh lebih mahal daripada harga buahnya ya. Belum harga pengangkutan, belum harga macam-macam. Jadi akhirnya kelapa-kelapa itu jatuh sendirinya. Bayangkan kalau harga buah kelapa cuma 500. Nggak ada makanan kecil saat ini 500. Ya ada sih kelapa yang harganya mahal, tapi mungkin ini kelapa yang udah gede ya, masih gede itu. Kadang kelapa-kelapa yang kecil-kecil dihitung cuma 500 atau tidak ada harganya sama sekali. Sebetulnya bisa saja orang memanfaatkan buah kelapa itu dijadikan minyak goreng karena tidak pandang bulu buah kelapa yang mau kecil, mau besar, atau mau apa, kayak asal udah dicukil, diparut, diambil santannya, ya sudah, ditaruh di atas perapian, jadilah minyak goreng. Tapi saat orang tahu prosesnya tidak sebentar dan harus capek marut, menunggu lama di atas tungku hingga menjadi minyak, maka tidak ada orang mau memanfaatkannya. Dijual pun, iya, buah kelapa yang kecil-kecil itu kadang dijual pun tidak ada harganya. Orang-orang lebih suka bekerja dan mendapatkan upah daripada memungut buah kelapa. Iya, orang lebih suka bekerja dan mendapatkan upah daripada memungut buah kelapa. Terlebih memungut kelari. Kelari jatuh tersapu angin hingga lapuk di tanah sampai tanah kemudian menjadi tanah pun, itu tidak ada orang yang mau memungutnya kecuali kami. Kelari begitu jatuh kami ambil, kami kumpulkan. Bahkan daun-daun kelari itu yang masih ada lidinya, ya biasa oleh nenek kami, ibu kami mereka jadikan sebagai sapu. Iya, sapu lidi itu berasal dari kelari-kelari itu yang sudah kering itu. Itulah residu alam yang biasa kami gunakan dalam hal apapun, khususnya untuk pembuatan kayu bakar. Bagi kami kelari mungkin sebagai alat vital, sehingga bisa tersulut api di tungku. Bagi orang lain kelari mungkin adalah sampah. Kelari kering memiliki daya sulut yang cepat. Tak heran kelari-kelari itu kami simpan di dalam pawon. Manakala musim penghujan datang dan minim panas, kelari-kelari yang jatuh semalam pun akhirnya terendam air ya kan di atas permukaan tanah. Kami keringkan
Dengan sabar kami keringkan. Kemudian ketika sudah kelari-kelari itu kering, kami simpan. Orang-orang menebang pohon kelapa begitu saja. Iya, banyak orang menebang pohon kelapa karena dianggap sudah tidak produktif. Bisa jadi orang itu menebang kelapa karena ada kebutuhan, atau nyaris tidak ada kebutuhan sama sekali. Di beberapa tempat kami saksikan pohon kelapa ditebang karena alasan mengganggu jaringan listrik, jaringan kabel wifi, jaringan apa kek, atau dengan alasan buah kelapanya sering jatuh ke atap genting tetangga dan menimbulkan ketegangan dan konflik. Terlebih-lebih ketika musim angin, banyak orang itu lalu ngomong, "Pak, Bu, pohon kelapanya menakutkan sekali. Kami takut kalau pohon kelapa itu jatuh menimpa rumah kami. Mau Bapak Ibu itu mengganti ongkos perbaikan kalau pohon kelapa Bapak Ibu itu jatuh ke rumah kami, rusak." Kami sering diteror seperti itu. Orang-orang juga diteror seperti itu. Jadinya orang-orang itu menebang pohon ya begitu saja karena alasan omongan orang. Intinya solusinya harus ditebang. Mengganggu listrik lah, mengganggu jaringan wifi lah, mengganggu apa kek, mengganggu pemandangan, takut. Padahal dari dulu-dulu ya nggak seperti itu perasaan. Saat ditebang terkadang pohon kelapa itu digeletakkan begitu saja lalu membusuk, paling menjadi sarang kumbang-kumbang perusak daun belarak atau daun pohon kelapa. Jadi rusaknya belarak-belarak. Jadi ada kumbang pemakan daun belarak itu ada, daun pohon kelapa. Itu semakin banyaknya rusaknya pohon kelapa itu, munculnya itu ya dari pohon-pohon kelapa yang digeletakkan begitu saja sehingga menjadi sarang kumbang-kumbang perusak pohon kelapa. Yang tidak hanya memakan daun pohon kelapa tetapi juga bisa memakan masuk ke kayu pohon kelapanya sehingga pohon kelapa itu bisa membusuk dari dalam. Yang dimakan itu dari pondoknya, dimakan oleh kumbang-kumbang itu dari pondoknya, dari inti paling ujung dari pohon kelapa. Akhirnya setiap janur atau daun kelapa yang muncul ya akan rusak daunnya karena sudah rusak dari dalam. Kenapa orang-orang itu menebang pohon kelapa lalu digeletakkan begitu saja? Karena mereka tahu biaya menebang saja sudah mahal. Lalu kalau mau dibuat kayu usuk, reng atau balok, itu juga harus ada biayanya lagi. Biaya pembelahan untuk dijadikan kayu balok tadi, dijadikan usuk atau reng. Belum biaya pengangkutan, perendaman. Maka tidak heran orang kalau menebang kayu pohon kelapa itu dibiarkan begitu saja. Tapi ada sesuatu yang kami lirik ketika orang-orang itu menebang pohon kelapa. Kami ambil pondohnya. Mengambil pondoh dari ujung batang pohon kelapa yang sudah ditebang sebetulnya bukan hal yang mudah. Tapi kalau dibiarkan pondoh itu akan membusuk dan tidak ada artinya. Setelah kami dibolehkan untuk mengambilnya, kami pun mengeksekusi pondoh tersebut. Kami singkirkan terlebih dahulu pelepah-pelepah yang masih lengket di batang pohon kelapa itu. Nah, di dalam batang pohon kelapa itulah, di dalam pelepah itu, di paling ujung itu ya, kami temukan pondoh yang nantinya akan kami masak. Pondoh adalah batang termuda dari pohon kelapa yang posisinya terdapat di paling ujung pohon kelapa yang tertutupi oleh pelepah-pelepah, terbungkus oleh pelepah-pelepah. Pondoh yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu kira-kira sepanjang 70 cm. Karena kalau sudah agak ke bawah, pondoh itu keras, tidak bisa dimakan. Intinya pondoh itu adalah pohon kelapa yang paling muda.
yang paling ujung. Kami sayur itu pondok dengan kuah santan di atas perapian tungku pawon kami. Ya, inilah zaman dimana kami mengambil residu-residu dan kami menyaksikan banyak orang itu membuat residu-residu seperti menebang pohon kayu, kelapa begitu saja dibiarkan. Andai kata dijual pun tidak laku sekarang kayu pohon kelapa tidak laku. Kalau zaman dahulu mungkin digunakan untuk bahan pembuatan rumah. Sekarang pohon kayu dari pohon kelapa sudah tidak laku. Biayanya mahal inilah. Karena sekarang sudah ada pengganti kayu yang mudah, baja ringan, pengerjaannya mudah. Kalau mau mengerjakan membuat balok-balok kayu atau usuk reng dari kayu pohon kelapa itu kan harus ada biaya penebangan, biaya pembelahan, biaya pengangkutan. Kalau mereka mau, biayanya terlalu besar. Kalau tidak mau, mereka biarkan membusuk. Dan kami izin, kadang kami ambil sisa-sisa dari pohon kelapa itu untuk kami jadikan kayu bakar. Kami tumpuk di omah kayu.